Ustaz, bagaimana cara kembali kepada Allah di saat umur sudah tua, di mana masa muda sudah banyak waktu terbuang sia-sia? Dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, maknanya saya lupa lafalnya, tapi in ahsanta fima baqi yughfar laka ma qad madha. Wa in asa'ta fima baqi, kalau kau berbuat baik sisa umurmu akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Dan penghujung yang baik. Tapi kalau di masa tuamu ternyata kau berbuat keburukan, akan diadab engkau dihukum yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka tidak ada kata terlambat. Seorang bertobat di umur berapapun, selama dia bertobat kepada Allah, sisa umurnya dia berusaha sebaik-baiknya. Yang Allah lihat kualitas. Bisa jadi lihat dalam hadis Allah memasukkan seorang di surga gara-gara dia menghilangkan gangguan di jalan. Kenapa dia tulus waktu menghilangkan gangguan di jalan tersebut? Jangan sampai dia injak orang, maka dia pindahkan. Gara-gara hal tersebut Allah ampuni dia, Allah masukkan dalam surga. Lihatlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, masuk Islam umur 30 sekian, meninggal umur 36 atau 37. Umur dia masuk Islam cuma 6 tahunan. Tetapi waktu dia meninggal, ihtazza arsyur rahman, maka arsy Allah bergetar karena meninggalnya siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Padahal dia cuma Islam berapa tahun? 6 tahun. Jadi seorang berusaha, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata terlambat. Masa lalu biarlah, Allah kasih kita hidayah umur 60, berusaha. 60 ini kita berusaha semaksimal mungkin. Ada seorang sahabat ditanya, kenapa anda semakin tua semakin semangat? Kata dia, tahukah anda bagaimana kuda kalau berlomba? Tatkala sudah mau di penghujung titik finish, dia akan mengerahkan tenaganya sehabis-habisnya supaya mencapai titik finish. Demikian juga saya. Kalau kita tahu sudah mau meninggal, umur sudah tua, maka jangan kita malas-malasan, semangat. Semaksimal mungkin tentunya, semampu mungkin. Dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, semuanya ringan bagi Allah. Ya Allah, berikan aku surga Firdaus. Ya Allah, dulu masa laluku kelam dan kelabu. Sekarang waktu tinggal sedikit, ya Allah, buatkanlah aku semangat, berikanlah aku surga Firdaus. Kita minta kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dan kalau Allah mau kasih, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih anti surga Firdaus, emang merugikan orang lain? Kan tidak kan? Mudah bagi Allah. Maka minta kepada Allah di masa penghujung ini, tidak ada kata terlambat. Berusaha semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa ada kekhususan bulan Rajab seperti amalan-amalan yang biasa banyak dilakukan oleh di bulan ini? Jawabannya, semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, baik puasanya, baik solat malamnya, semua hadis-hadisnya adalah dhaif. Dan ini telah dijelaskan dan ditegaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab, tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan bulan Rajab, dan hadis-hadisnya semuanya dhaif. Saya bacakan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, "Lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyanin wala fi qiyami lailatin makhsusatin fihi haditsun sahihun yaslulu lil hujjah." Tidak datang hadis yang sahih pun yang bisa dijadikan hujjah dalam bulan Rajab, tentang keutamaan bulan Rajab, tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, tentang salat malam di bulan Rajab, tentang puasa tertentu, tentang salat tertentu, semua hadisnya apa? Dhaif. Kemudian beliau berkata, wa qad sabaqani ilal jazm bidzalik al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dan setelah mendahuluiku, bukan aku yang mengatakan ini pertama. Sebelumku sudah ada yang berkata demikian, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz. Dia juga mengatakan semua hadis yang berkaitan tentang bulan Rajab semuanya apa? Dhaif. Tetapi Ustaz, apa kita dianjurkan untuk puasa? Ini apa? Silakan puasa, terutama bulan Rajab, bulan Muharram. Ya. Kata Nabi SAW, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Nah, bulan Muharram ini ada yang mengatakan maksudnya memang bulan Muharram, ada yang mengatakan Asyhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram. Dan bulan-bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dianjurkan untuk apa? Berpuasa. Di antaranya bulan Rajab. Tetapi tidak ada barang siapa yang puasa di 5 hari pertama, 10 hari pertama, 2 hari pertama, pahalanya semuanya dhaif. Semuanya apa? Dhaif. Barang siapa yang solat di malam Jumat pertama disebut solat raghaib, ini juga hadisnya dhaif. Oleh karenanya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan salat
di malam Jumat pertama setelah salat atau setelah salat maghrib atau setelah salat maghrib antara maghrib dan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab yang orang bilang dengan salat ragaib adalah bid'atun munkarah. Kata Al-Imam Nawawi adalah bid'ah yang mungkar. Kenapa? Hadisnya enggak ada. Kita tidak boleh bikin syariat salat-salat sendiri. Tidak boleh. Ada orang pernah tanya sama saya, "Ustaz, apa hukum salat birrul walidain?" Saya bilang, "Apa salat birrul walidain?" Enggak ada. Yang ada salat duha ada, salat malam ada, salat taubat ada, tapi salat birrul walidain enggak ada. Kalau berbakti kepada orang tua jangan bikin namanya salat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin salat poligami. Jadi tidak ada, kita enggak boleh bikin ibadah-ibadah yang baru, ritual-ritual ibadah baru enggak boleh. Tidak ada puasa khusus bulan Rajab, enggak ada. Semua hadisnya dhaif. Yang bilang hadisnya dhaif siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar di mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jadi ini pendapat yang benar. Pingin puasa silakan, tapi tidak ada puasa tertentu. Ya, wallahu alam bisawab.